Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, tugas besar interaksi manusia komputer, dan di sini aplikasi kami yaitu aplikasi Let's Scanner. Dengan anggota Gilman Muhammad Zaki, Yan Trisnandra Akbar Maulino, saya sendiri Sabrina Retnoningsih, Elita Aurora Azahra, dan Raihan Alifatul Aksan. Berikut merupakan beberapa pembahasan yang akan kita bahas dari step 1 sampai step 14. Next. Langsung saja kita ke step yang pertama, yaitu memahami pengguna. Memahami pengguna ini tujuannya untuk merancang antarmuka perangkat lunak. User persona merupakan sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk lebih memahami pengguna. User persona yang kami bentuk ini dengan metode wawancara 5 user secara langsung dengan beberapa pertanyaan. Contohnya seperti user personanya Rania yang ingin aplikasi bebas dari iklan dan fitur yang gratis. Berikut keempat user persona lainnya yang bisa dilihat. Next. Langsung ke step 2, yaitu memahami fungsi bisnis. Yang pertama ada mental model. Mental model pengguna merupakan representasi dari pemahaman seseorang tentang sesuatu. Berikut merupakan mental model yang kami rancang. Misalkan saat membuka aplikasi dan daftar akun, kira-kira apa sih yang user prediksi untuk kegiatan selanjutnya, yaitu sudah pasti memasukkan email, password, dan melakukan verifikasi akun. Selanjutnya ada task analis. Task analis ini merupakan kegiatan untuk mengubah sistem dari keadaan awal hingga mencapai tujuan. Berikut merupakan task analis yang kami rancang, bisa dilihat dari bagan tersebut, dimulai dari fitur awal hingga ke bawah menuju task yang terselesaikan atau sudah sampai tujuan. Selanjutnya ada konseptual model. Konseptual model ini merupakan penjelasan bagaimana antarmuka atau produk akan menyajikan objek. Berikut konseptual model yang kami rancang. Contohnya ada scan dari pengguna, memindai berkas, lalu setelah itu pilih tipe filenya dan melakukan proses scan, lalu setelah itu menyimpan atau share file tersebut. Lalu ada step 3 yaitu memahami prinsip desain UI. Step 3 ini bisa direalisasikan dengan membuat style guide. Style guide sendiri merupakan prinsip antarmuka, aturan pedoman, dan konversi yang harus diikuti. Contohnya kita di sini memakai beberapa style guide. Contohnya seperti color, text color, next. Ada navigation menu, dan juga ada tipografi yang kami pakai yaitu inter dan nulis. Selanjutnya ada button, grid, next. Ada progress bar, avatar. Untuk step 4 akan dijelaskan oleh teman saya Yan Trisnandra. Jadi pada step 4 selanjutnya adalah step 4 di mana step 4 adalah membangun menu sistem dan skema navigasi. Lanjut. Nah, jadi ini ada struktur menu yang kita buat mulai dari menu login, di mana menu login nantinya akan ada dashboard menu, atau juga ada menu profile dan juga ada forgot password dan juga menu registrasi. Di dalam dashboard menu juga ada menu scan, menu convert, menu compress, menu edit PDF dan juga menu dokumen. Nah, ini dan tadi kita juga bilang tentang navigasi. Di sini ada beberapa contoh navigasi. Ada navigasi menu sign in, navigasi menu sign up, ada navigasi forgot password, navigasi main menu, dan juga navigasi menu dokumen. Nah, lanjut step 5, di mana step 5 adalah memilih tipe Windows. Nah, di dalam tipe Windows sendiri terdapat dua jenis tipe Windows, ada primary Windows dan juga secondary Windows. Nah, untuk secondary Windows-nya contohnya adalah untuk pada forgot password dan juga pada saat kita melakukan logout. Nah, untuk step 6 akan dijelaskan oleh Elita Aurora Zara. Step 6 yaitu memilih perangkat interaksi. Terdapat dua, yaitu input device dan output device. Pada input device, aplikasi kami menggunakan touchscreen dan handwriting. Kemudian pada output device, aplikasi kami menggunakan layar mobile phone dan speaker. Step yang ketujuh yaitu memilih screen-based control yang tepat. Terdapat 3, yang pertama yaitu operable button yang berbentuk persegi atau persegi panjang dengan label di dalamnya yang bertujuan untuk memulai aksi, mengubah properti, dan menampilkan menu pop-up. Di sini contohnya yaitu ada sign in, convert file, dan next. Yang kedua yaitu text entry dan read-only control. Text entry ini merupakan keterangan atau label yang menggambarkan jenis informasi yang ada di dalamnya dan biasanya berbentuk persegi panjang. Contohnya yaitu pada menu sign up.
Kemudian read only yang merupakan teks yang digunakan untuk tujuan menampilkan informasi saja untuk user dan tidak dapat diubah oleh user. Di sini contohnya pada forward password. Yang ketiga yaitu selection control yang merupakan kontrol berbentuk pilihan di mana kita diharuskan untuk memilih satu atau lebih option dari beberapa option yang tersedia. Di sini contohnya pada menu convert. Selanjutnya, step ke-8 yaitu menuliskan teks dan pesan yang jelas. Nah, di sini terdapat readability yang merupakan sejauh mana kalimat dapat dipahami yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti panjang kalimat, pemilihan kata, dan tata letak. Di sini kita ada 3 contoh. Yang pertama dengan kalimat don't have an account, sign up, hasilnya itu 105,1 dari 100 dan dapat dipahami oleh umur 6-7 tahun. Kemudian yang kedua ada please enter the OTP, send on your registered email ID, hasilnya 78,2 dari 100 yang dapat dipahami oleh umur 12-13 tahun. Kemudian yang ketiga ada kalimat choose file here yang hasilnya 119,2 dari 100 yang dapat dipahami oleh umur 9-10 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raihan. Oke, sekarang untuk step 9 yaitu memilih feedback, guidance, dan assistance. Next. Untuk feedbacknya di sini yang kami gunakan dalam aplikasi Let's Scanner ini adalah saat user ingin menyimpan hasil file convert atau compress. Maka akan muncul feedback seperti pada gambar, sehingga user diharuskan untuk menunggu saat menyimpan file. Durasi dalam menunggu pun disesuaikan dengan size yang dimiliki oleh file tersebut. Yang kedua yaitu untuk guidance dan assistance-nya. Pada aplikasi ini kami mengimplementasikan guidance dan assistance pada 3 menu, yaitu yang pertama menu sign in, yang kedua menu dokumen, yang ketiga menu forget password, seperti bisa dilihat pada gambar. Untuk step 10 di sini ada internationalization dan accessibility. Untuk internasionalisasi pertamanya yaitu ada pada writing text. Pada aplikasi ini kami menggunakan bahasa Inggris dengan kalimat dan kata penunjuk yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua ada pada images dan icon. Untuk image dan icon pada aplikasi kami ini tidak mengandung sara, mematuhi norma budaya dan sosial, dan menggunakan icon umum yang dipahami mayoritas orang. Yang ketiga untuk color, sequence, and functionality. Di sini pada aplikasi kami menggunakan 2 warna utama, yaitu warna biru dan warna putih. Untuk warna biru ini dia memberikan kesan damai, fresh, dan tenang, sedangkan untuk warna putih mendefinisikan netralitas dan bersih. Untuk lokalisasinya di sini kami juga menyediakan bahasa Indonesia untuk aplikasi kami, karena di sini kami memiliki target user yaitu mahasiswa dan pelajar yang ada di Indonesia, serta aplikasi ini universal. Jadi kami juga memasukkan bahasa Indonesia. Untuk accessibility, di sini aksesibilitas adalah merupakan suatu sistem yang dapat membantu dan dapat digunakan secara luas. Pada aplikasi kami di sini kami menyediakan color filter untuk pengidap buta warna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gilman. Jadi untuk step 11 dan 12 itu adalah create meaningful graphic icon dan image and choose the proper color. Rancangan grafik icon dan warna dari aplikasi Let's Scanner ini ya dari grafiknya itu sendiri kita pilih gambar yang dimana ada 2 gambar ini untuk menunjukkan bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh user dalam menjalankan task. Lalu gambar kedua itu untuk menunjukkan bahwa berkas yang kita cari itu tidak tersedia pada daftar dokumen aplikasi Let's Scanner. Lalu untuk ikonnya itu kita beri contoh itu untuk user dan gembok D, yang dimana fungsi icon itu sendiri untuk user itu untuk memberitahu user bahwa teks yang akan diisi adalah user yaitu username. Lalu untuk gemboknya itu untuk memberitahu bahwa user bahwa teks yang akan diisi oleh user yaitu password karena password identik dengan gembok. Lalu untuk warna, contoh warna yang pertama itu kita pilih warna biru karena warna biru memberikan kesan damai, fresh, dan tenang. Lalu untuk step 13 itu adalah pengorganisasian dan penyusunan layout. Justifikasi visual hierarki pada layout aplikasi Let's Scanner ini. Yang pertama itu hierarki informasi, di mana susunan informasi yang disajikan pada UI design atau layout itu yang desain yang kita buat. Lalu ada keterkaitan antara desain komponen, di mana komponen disajikan harus berhubungan dengan layout desain. Lalu data juga yang merupakan persepsi user mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Lalu ada di sini ada Gestalt principle pada layoutnya. Yang pertama itu ada proximity principle atau yang biasa disebut kedekatan, bisa direalisasikan berupa objek-objek yang jaraknya diatur dalam suatu grup objek. Lalu ada similarity principle di mana kita akan cenderung untuk melompokkan mereka dalam suatu kesatuan dan menganggap bahwa objek-objek tersebut akan memiliki fungsi dan interaksi yang sama. Lalu ada continuity principle
di mana user akan mengikuti jalur yang terlihat yang bertujuan agar user melanjutkan informasi dari elemen tersebut. Lalu ada closure principle, karena ketika kita melihat susunan elemen dalam objek visual yang tidak lengkap, maka kita akan mencari pola yang mendekati dari kekosongan elemen objek secara keseluruhannya. Lalu step 14 itu prototyping dan pengujian. Lalu dari hasil dari pengujian melalui prototipe ini kita dapatkan yaitu aplikasi mudah digunakan, lalu alur tas user dapat dipahami dan tidak rumit, fitur yang diberikan pada aplikasi scanner sudah lengkap, lalu icon yang digunakan mudah dipahami juga, desainnya sudah dirancang dengan yang baik. Lalu di sini juga kita terdapat dua icon yang memiliki fungsi yang sama. Jadi sebaiknya icon itu harusnya mewakili satu fungsi saja. Lalu guidance yang terlalu sedikit, menggunakan dokumen tidak familiar, lalu teks pada keterangan ukuran dan lokal file terlalu kecil. Baik, itu merupakan akhir dari presentasi kami. Selanjutnya ke demo aplikasi Let's Scanner. Oke, dari ketika user mengakses aplikasinya, maka akan disajikan menu sign in atau menu login. Nah, ketika user itu belum punya sebuah akun, maka kita bisa lakukan daftar menggunakan Google account atau juga lakukan sign up. Nah, pada menu sign up ini kita isikan email yang akan didaftarkan beserta password yang akan digunakan pada akun Let's Scanner. Lalu kita klik sign up, maka pada email akan diberikan kode verifikasinya. Ketika sudah kita isi kodenya, kita klik verify. Nah, ketika sudah masuk, maka akan muncul 4 fitur. Di sini ada fitur scan, convert, compress, dan edit PDF. Untuk fitur pertama kita coba yang scan. Yang scan ini kita bisa ambil gambar sebanyak apapun yang kita mau. Di sini juga ada untuk flash apabila ruangannya gelap, atau juga kita bisa ambil dari galeri pada HP. Lalu ketika sudah selesai mengambil gambarnya, kita bisa klik next di sini. Lalu di sini kita bisa mengedit hasil dari setiap kita gambar. Di sini kita bisa memilih filter yang kita mau, kita bisa sesuaikan. Lalu di sini juga kita bisa rotate. Kita bisa menambahkan teks juga di sini. Lalu kita bisa menambahkan tanda tangan juga. Bisa tanda tangan akan tampil seperti ini. Kita bisa klik finish. Apabila semuanya sudah diedit, maka kita bisa save. Kita coba save ke PDF, maka prosesnya akan tunggu, maka akan selesai. Lalu di sini kita bisa melakukan print. Nanti kita nyalakan printer bertipe wireless, kita bisa detect, lalu kita bisa sesuaikan pengaturannya. Ini kita juga bisa melakukan share juga, bisa ke WhatsApp, Line, Drive, atau dan lainnya. Lalu yang kedua itu ada fitur convert. Di fitur convert ini kita bisa memilih tipe konverternya, bisa dari PDF, doc, PPT, atau image juga. Di sini kita bisa kepilih doc to PDF, kita bisa ambil filenya di sini. Lalu kita sudah ambil filenya, kita klik convert. Akan prosesnya, ketika prosesnya selesai kita apply, maka hasil convertnya sudah bisa. Atau kita misalkan kita user ingin menghapus, kita bisa hapus dari sini langsung. Lalu selanjutnya ke menu dokumen, di mana di menu dokumen ini semua hasilnya recent filenya itu akan muncul di bagian sini. Lalu di menu profile juga di sini akan tampil profil user. Nah, di profil ini kita bisa melakukan edit profil, kita bisa isi username atau ganti emailnya, kita save. Lalu kita bisa ubah password juga, masukkan password yang baru, yang lama, dan yang baru. Lalu kita masukkan save juga, lalu kita di setting. Nah, di setting ini kita bisa mengubah bahasanya. Untuk bahasa kita bisa ubah ke bahasa Indonesia. Lalu kita juga bisa mengubah ke untuk filter warnanya bagi pengidap buta warna. Akan tampil seperti ini. Lalu kita bisa melakukan kontak ke
per aplikasi, kita isi nama, kita isi komentarnya, jadi kita kirim, maka akan tampil pop-up seperti ini. Lalu yang terakhir itu ada keluar, atau kita bisa logout dari akun ini juga, kita pilih keluar. Maka akan kembali ke menu menu sign in. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dan kami demokan. Cukup sekian, mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.